Kabar ini, kabar terkabar. Ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama saya ingin mulai dari bahwa dari 8 tersangka itu sebagian adalah ex tim pemenangan nasional Anies Muhaimin, dan sebagian juga itu adalah pendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kalau mereka itu pernah mendukung Amin atau Pak Anies dan Gus Muhaimin pada Pilpres 2024, dan ketika terjadi kasus Pak Tom Lembong, Pak Anies menunjukkan posisinya yang clear. Beliau membela Pak Tom, baik di media sosialnya beberapa kali, baik hadir ke sidang beberapa kali, bahkan pada saat menjemput kebebasan Pak Tom, itu beliau hadir dari siang sampai malam gitu ya. Nah, di sini saya ingin menyandingkan, walaupun mungkin tidak apple to apple, tapi mudah-mudahan ada pesan yang sampai di sini. Saya mulai dari yang pertama, bahwa antara Pak Tom Lembong dengan yang dijadikan tersangka ini, misalnya ada Pak Egy Sujana, ada Bu Kurnia Triryani, itu adalah bagian dari Timnas Amin. Kemudian ada juga dari pendukungnya Amin, itu ada Pak Rizal Fadila, ada Pak Hari Damai Lubis, dan ada Bu Tifa. Di sini saya concern sekali ada 2 orang ibu-ibu ya. Saya tidak membayangkan bagaimana jadinya nih. Sementara misalnya salah satunya itu kan memang kondisi kesehatannya sedang menurun. Misalnya seperti yang dialami oleh Bu Kurnia, semoga selalu sehat ya. Dan untuk Bu Tifa kan juga tentu sebagai seorang ibu, walaupun beliau tegar menghadapi ini, tapi bahasa batin yang kita bisa baca dari hati itu nggak mudah untuk dijalani ya. Nah, oleh karenanya tanpa menafikan yang lain yang bukan timnas atau pendukung Pak Amin sebelumnya, seperti saya kurang tahu kalau Pak Rismon sebelumnya ya, dan ada satu lagi yang saya kurang kenal, mohon maaf, Pak Rustam Effendi ya sebagai salah satu tersangka. Tapi ini sebetulnya secara keseluruhan saja ada 8 orang yang harapannya Pak Anies, buat saya pribadi, tolong dong tunjukkan sikapnya Pak Anies, kalau boleh disebut ini sebuah permintaan begitu ya. Seperti Pak Anies membela Pak Tom, bagaimana sih posisinya Pak Anies begitu? Itu satu. Oh, Anies dicari-cari itu. Pak Roy Suryo itu fokus ke laporan Pak Joko Widodo. Saya sudah datang ke rumah Pak Jokowi, udah ngobrol, saya mendirikan Kami Jokowi, koalisi masyarakat Indonesia pendukung Jokowi Ma'ruf. Tapi saya tidak menyatakan bersyukur. Yang saya mengatakan bahwa kalau sudah ada proses pentersangkaan, maka itu harus mereka jalan dan tinggal pembuktian di pengadilan. Maka menurut saya keterangan dari Pak Susno Duaji yang mengatakan bahwa ini harus diuji di PT UN, ini confused, ini membingungkan. Kan sekarang laporan dari TPUA ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi sudah dihentikan. Oke. Kemudian Pak Jokowi membuat laporan polisi di Polda Metro, dan itu diproses melalui berita acara pemeriksaan, klarifikasi, penyelidikan, penyidikan. 6 bulan baru tersangka. Nah, jadi kalau apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro, Pak Irjen Pol Asep Edi, saya kira itu sudah melalui kajian yang mendalam, bahkan ada asistensi, bahkan ada verifikasi, kemudian ada assessment, masuk juga di dalamnya Kompolnas, ada juga Biro Wasidik, dan saya kira tidak ada alasan yang mudah bagi Polda untuk menetapkan tersangka. Tentu mereka sudah kaji baik buruknya, termasuk kemungkinan Roy Suryo ini dan kawan-kawan melakukan pra peradilan.
Nah, saya kira memang tahapan setelah penetapan tersangka kalau tidak puas ya pra peradilan. Itu indikatornya. Bang, kemarin sudah ditetapkannya 8 tersangka. 8 tersangka. Dari 12 terlapor. Ini menariknya adalah dari 12 ini ada 4 lagi nih Bang yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ini menurut Abang akan menyusul atau seperti? Jadi dari 12 yang terlapor yang diduga patut dipersangkakan, yang 8 menjadi tersangka. Jadi gini, ketika penyidik kepolisian sudah melakukan gelar perkara, kemudian mendapati dari 12 ini ternyata 8, faktanya memang cuma 8 yang jadi tersangka nanti ke depannya. Karena sudah ada gelar perkara, kecuali ada pembuktian lain atau keadaan lain yang membuktikan bahwasanya yang 4 ini adalah tersangka juga. Tapi kan tidak. Gelar perkara sudah, tidak ada yang namanya 4 ini tersangka. Artinya apa? Bersyukurlah yang 4 ini tidak jadi tersangka. Selamat. Salah satunya siapa nih? Di sini yang agak ini. Michael Sinaga. Satu lagi? Ada Abraham Samad. Abraham Samad. Yang ribut-ribut Abraham Samad. Padahal dia juga nggak jadi tersangka itu. Ribut-ribut udah ketakutan duluan. Padahal nggak jadi tersangka kan. Yang 8 jadi tersangka. Nah, yang 8 ini harus prihatin. Kenapa jadi tersangka begitu? Kita udah bilang hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbicara, bersikap tindak supaya apa? Jangan kemudian masuk ke dalam perangkap-perangkap hukum pidana yang rasanya sebenarnya nggak perlu. Ini yang sedang dijalankan oleh Roy Suryo CS, Roy Suryo, Tifa, Rismon. Yang jadi tersangka kan mereka mau ribut lagi udah susah, udah jadi tersangka kan, tinggal proses hukum jalan. Ketika sudah tersangka, proses hukum jalan. Jalannya kemana? Ya ke pengadilan. Nggak, pertama ke kejaksaan dulu tuh untuk P21, habis itu baru ke pengadilan. Begitu kan? Tapi yang paling disayangkan nanti ketika berkas P21 pas tahap 2 kan mereka digadang-gadang oleh polisi, ayo berangkat kemana? Ke pengadilan penghadapan, ke kejaksaan kan, penghadapan kan. Penghadapan apa P21? Tahap 2 kan? Mereka dibawa tuh sama teman-teman penyidik polisi. Ayo ke kejaksaan. Kenapa? Dihadapkan sebagai tersangka untuk apa? Disidangkan kan begitu. Itu satu hal yang memang sangat memprihatinkan. Dari hiruk pikuk cerita ini yang Pak harus dipelajari, dijadikan sandaran kita mengkontemplasi, yaitu adalah jangan gegabah dalam hidup, jangan kemudian ribut-ribut, mencemarkan orang lain, kemudian mengutak-atik privasi orang lain, itu jangan gitu. Bang, ini kan ada juga tambahan yaitu bukan hanya tudingan ya Bang, tapi ada manipulasi data yang diucapkan sama dari Polda sendiri pada saat ini. Artinya ini ijazah Jokowi yang diteliti sama mereka ini adalah diedit gitu, tapi mereka masih terus menyangkal. Ya nggak apa-apa, menyangkal kan boleh. Sampai persidangan tuh menyangkal boleh, begitu. Banyak orang menyangkal, bahkan ada orang menyangkal Tuhan ada juga, begitu. Ini kan cuma persoalan ijazah mereka sangkal-sangkal nggak apa-apa. Nah, jadi begini, penyidikan yang sudah berjalan profesional, biarkan dia berjalan profesional. Sampai ke tingkat kejaksaan akan profesional juga. Begitu, sampai di tingkat pengadilan baru nanti ribut-ribut di sana lagi. Makanya kita sarankan Roy Suryo CS, udahlah nggak usah ribut-ribut lagi, hadapilah ini perkara, ini menjadi perkara hukum, bukan perkara perang wacana atau perang paradigma sistematika di tingkat masyarakat, bukan perang pemikiran, bukan frame-frame, bukan begitu sekarang ini perang hukum begitu. Jadi mereka harusnya fokus kepada materi-materi hukum yang akan nanti menjadi upaya pembelaan mereka di persidangan. Udah fokus ke sana, jangan lagi ribut-ribut malah ijazah palsu, ijazah asli segala macam. Kita aja nggak mau ribut kok begitu. Bang, ini publik masih bertanya-tanya kenapa setelah dijadikan tersangka masih belum juga melakukan tahap penahanan. Begini, tersangkaan ini kan jatuhnya adalah pencemaran nama baik kan dengan Undang-Undang ITE. Kita lihat tuh ancaman hukumannya. Kalau ancaman hukumannya cuma di bawah 5 tahun yang nggak ditahan bisa. Gitu. Jadi ya tidak ditahan gitu. Tapi sama kayak kasus pencemaran yang lain, kasusnya Iklim Hakim, Rasman Nasrun kan kasusnya sama itu kan. Sama juga dengan nanti kasus ini penyebaran nama baik juga ini kan tidak ditahan sampai sidang, tidak ditahan, tapi kan dampaknya buat mereka kan berat begitu. Jadi apalagi kalau sudah diputus terus inkrah, ya sudah masuk penjara lah. Rasanya yang perkara seperti ini jarang ada yang percobaan hukumannya begitu. Jadi memang ketika memang inkrah entah setahun, entah 2 tahun ke depan, ya mereka kemudian dipidanakan dan kemudian dihukum, kemudian masuk ke dalam wilayah-wilayah menjalani hukuman penjara. Tapi pasal berlapis loh Bang. Berlapis? Lapisnya apa? Kan pencemaran nama baik, lapisnya apa? Manipulasi data. Itu mungkin siapa tahu atau berkemungkinan ketika tahap 2 ditahan.
begitu. Ketika tahap 2 sama jaksa ditahan bisa jadi begitu. Sekarang tidak ditahan atau belum ditahan. Tapi kan mereka status tersangka belum di BAP sebagai tersangka kan? Hari Kamis ini, Bang. Kita lihat kalau hari Kamis ini kemudian diputus tersangkanya di BAP, dan kemudian kan selama proses BAP tersangka itu kan ada pikiran-pikiran dari pihak penyidik, ditahan nggak begitu. Kalau memang ada pasalnya berlapis dan memenuhi unsur ditahan, tinggal timbang-timbang dari penyidik, ditahan apa enggak begitu. Kalau penyidik timbang-timbang ditahan, ya ditahan nanti hari Kamis. Timbang-timbang penyidik dilepas, ya dilepas begitu. Sekarang timbang-timbang penyidik karena yang punya kewenangan penyidik, polisi sekarang ini begitu. Menurut Abang sendiri, Bang, ada penahanan? Itu kayak suara toke. Iya kan? Tahan nggak gitu. Perihal soal mantan ketua MK tuh Bang, Jimli Yasicik tuh yang masih mendukung ini bener loh, maksudnya dia mendukung apa yang dilakukan Prof. Itu gimana sih Bang, ketua MK Bang? Iya, itu kan dukungan politis, walaupun ketua MK kan. Itu dukungan politis sifatnya, karena sebenarnya beliau juga nggak tahu isinya apa. Dijamin deh, dia nggak tahu ijazah asli atau palsu, dia nggak tahu, tapi mendukung aja kan, mendukung katanya untuk kepentingan kebenaran, apa kan kita nggak tahu, itu kan relatif. Jadi mendukung apa tidak itu persoalan individu masing-masing. Terkait beliau sebagai pejabat, sebagainya jangan mendukung atau menolak, diam aja netral, namanya pejabat kan, jangan mengikuti urusan orang, apalagi dia sebagai pejabat. Begitu itu ya, saran kepada Jimli Yasicik. Apalagi dia nggak tahu tuh ijazah asli palsunya kan, dia sendiri nggak pernah ngeliat ijazah kan. Menurut kamu itu ada kepentingan atau memang menyuarakan rakyat Bang? Itu kepentingannya politis sifatnya. Kita harus bilang itu politis. Kenapa? Karena memang dia sendiri nggak tahu itu ijazah yang ada itu asli atau palsu kan dia nggak tahu. Cuma ilmu kira-kira. Kan ilmu kira-kira kan pakai ilmu politik bisa. Nah jadi pakai ilmu politik aja itu. Politiknya kemana tuh arahnya tuh, Pak Jimmy? Sidiki yang mendukung itu kan? Gitu. Bang, tadi Abang menyebut kata apa sih kira-kira itu, tapi dari pihak kuasa hukumnya Egy Sujana memang banyak pasal yang diselundupkan, diduga mencari-nyari dengan pasal itu. Namanya pengacara bos, pengacara itu Pak cari celah-celah aja. Kita juga kalau jadi pengacara juga cari celah-celah aja. Celah-celah apa? Celah-celah kehidupan gitu. Itu pengacara juga begitu, cari celah mana nih yang kira-kira abu-abu, samar-samar. Kalau udah pasti putih dia susah, udah pasti hitam dia susah. Abu-abu kan ini masih berada di wilayah samar-samar. Itu yang dicari, mencari-cari kebenaran di dalam kesalahan-kesalahan. Karena tidak bisa dijatuhkan, maka segala cara pun dilakukan. Fitnah disebar, isu diciptakan, tuduhan dilontarkan, dari korupsi yang tak terbukti, ijazah palsu tak berdasar, hingga rumah hadiah dari negara. Sakit hati ya? Semua sudah dicoba. Tapi satu pun tidak mempan. Jokowi tetap berdiri, tegar, tenang, dan tetap bermartabat. Seberapapun kalian injak-injak, martabatnya tetap berdiri kokoh. Ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu teriak, tidak perlu berebut kata seperti Roy Panci, tegak urat leher seperti Rismond, macam paling jago, macam paling berani sejagat. Cukup diam dan waktu akan membuktikan segalanya. Sakit hati, kesabaran menjadi perisainya. Ayo tambah lagi fitnah kalian.